Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriska Prabisma. Saya dari kelompok 9 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ketetapan dalam mengidentifikasi domain perkembangan anak usia dini dan sekolah dasar yang berdasarkan label domain perkembangan. Pertama, saya akan menjelaskan bahwa konsep bimbingan dan konseling perkembangan berasumsi secara lahiriah bahwa menggerakkan kepribadian individualnya secara positif menuju perkembangan selanjutnya secara optimal. Dan domain perkembangan peserta didik terbagi dapat dilakukan menjadi 3 proses. Yang pertama adalah proses biologis, di mana proses ini merupakan perubahan-perubahan tubuh individu seperti melalui otak, otot, sistem saraf, sistem tulang, dan lain-lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Proses yang kedua adalah proses kognitif. Proses kognitif ini yaitu perubahan-perubahan dalam kemampuan pola pikir, kemampuan berbahasa, dan memperoleh pengetahuan, serta bagaimana dia berproses di lingkungannya maupun di luar lingkungan maupun di dalam lingkungannya. Yang terakhir adalah proses psikologis sosial. Proses ini yaitu melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosional, kepribadian individual yang melakukan tata cara yang bersangkutan dan melibatkan orang banyak. Ketiga proses itu saling berkaitan satu sama lainnya, dan ketiga proses perkembangan itu dapat saling membantu dan bisa saling dikaitkan. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ketepatan, mendeskripsikan, dan praktik layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas perkembangannya yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian. Tujuan dari layanan dasar ini membantu konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Sebab, jika tidak dengan segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas. Adapun tujuan dari layanan responsif ini adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah yang dialaminya, atau membantu konseli yang mengalami hambatan, kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya. Indikator dari kegagalan ini berupa ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri atau perilaku bermasalah atau malas suai. Selanjutnya, isi layanan responsif. Isi layanan responsif ini dibagi dalam bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan adalah pemilihan program studi di sekolah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan pemilihan program studi lanjutan di perguruan tinggi. Yang kedua, bidang belajar. Bidang belajar adalah cara belajar efektif dan cara mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga, bidang sosial. Bidang sosial adalah cara memilih teman yang baik, cara memelihara persahabatan yang baik, dan cara pembentukan pola karir. Yang keempat, bidang pribadi. Bidang pribadi adalah pembentukan identifikasi karir, pengenalan karakteristik dan lingkungan pekerjaan, dan pembentukan pola karir. Yang kelima, bidang tata tertib di sekolah. Bidang tata tertib di sekolah adalah pengenalan tata tertib sekolah dan pengembangan sikap serta perilaku disiplin. Yang keenam, bidang narkotika dan perjudian. Bidang narkotika dan perjudian adalah pengenalan bahaya penggunaan narkotika
dan pencegahan terhadap bahaya narkotika tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling. Pelaksanaan layanan responsif di sekolah dalam bimbingan dan konseling adalah segenap unsur yang terkait dalam organigram pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan koordinator dan guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksanaan utamanya. Pelaksanaan layanan responsif adalah pelaksanaan atau layanan bantuan yang diberikan kepada siswa dengan segera seperti siswa tersebut mengalami masalah, maka layanan responsif sangat dibutuhkan untuk memerlukan kebutuhannya. Materi selanjutnya tentang konsep dan praktik layanan perencanaan individual. Pelayanan perencanaan individual merupakan kegiatan pemberian bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Kegiatan orientasi, informasi, konseling individual, rujukan, kolaborasi, dan advokasi diperlukan dalam implementasi pelayanan ini. Melalui pelayanan perencanaan individual, peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan lanjutan, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial pribadi yang didasarkan atas pengetahuan akan dirinya, informasi tentang sekolah atau madrasah, dunia kerja, dan masyarakatnya. Mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam rangka mencapai tujuan. Mampu mengukur tingkat pencapaian tujuan dirinya. Dapat mengambil keputusan yang merefleksikan perencanaan dirinya. Selanjutnya, isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta didik untuk memahami secara khusus tentang perkembangan dirinya sendiri. Meskipun perencanaan individual ditujukan untuk memandu seluruh peserta didik, pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan, tujuan, dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketepatan mendeskripsikan dan praktik dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur misalnya teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseli atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik atau konseli dan mendukung aktivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Komponen program dukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan bimbingan dan konseling sebelumnya dan mendukung aktivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagi personel pendidik lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada satuan pendidikan. Dukungan sistem meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan di video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.